Ya, monggo. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Coach Hartati. Apa Ya, kabar? baik, baik sekali. Lagi lagi sibuk apa, Pak? Saya baru sibuk menyiapkan semester 2 di sekolah saya. Bapak ngajak SMP, SMA? SD, Bu, SD. Oh, SD. Ya, Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. ya, Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dengan menemukan langkah-langkah dan sumber dayanya. Apakah bisa segera kita mulai coachingnya? ya bisa. Terima kasih. Siap. Coaching akan kita lakukan berapa menit, Pak ya? 15 menit ya. Ya, siap. 15 menit. Apakah Bapak setuju? Setuju. Siap. Nanti saya akan memulai dengan menanyakan tujuan Bapak mengikuti sesi coaching. Terus membahas langkah-langkahnya dan sumber daya, serta di akhir sesi coaching saya akan menanyakan tentang kesimpulan dan action plan yang Bapak lakukan. Apakah Bapak setuju? Setuju. Siap. Dan bila kita membahas sesuatu yang mungkin keluar dari topik, saya akan menunjukkan tanda seperti ini, Pak. Ya, Nah, siap. berarti Bapak kan membicarakan keluar dari topik yang kita bicarakan. Dan saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goal Bapak. Nah, Mm-mm. apakah Ya, Bapak setuju? setuju. Ada Ya, siap. pertanyaan? Ada pertanyaan, Bapak? Tidak, lanjut. Ya, bisa Selama sesi lanjut. coaching ini, saya akan berperan sebaik-baiknya sebagai fasilitator, pendukung, pendengar, dan explorer. Apakah Bapak setuju? Setuju, siap. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan sesi coaching? Ya, siap. Ya. Baik. Nah, apa tujuan spesifik Bapak untuk sesi coaching ini? Tujuan yang ingin dicapai apa? Baik, Coach. Tujuan saya selesai coaching ini, saya bisa mempersiapkan semester 2 di kelas saya Ya, menjadi ya, eh, siap. Nanti anak-anak juga sudah mulai mempersiapkan ujian, mm, terutama ujian praktek, di mana ya, sekolah kami ingin menunjukkan output dari hasil belajar anak kelas 6 ya, SD, di mana ya, saya mengajar, Ibu. ya. Kemudian yang kedua, berarti apakah itu sudah atau sedang dilakukan Ya, sedang dilakukan. persiapannya? Ya, Apa yang Bapak rasakan dari tujuan itu? Adakah indikator bahwa oh, saya masih kurang, saya sudah siap, atau saya biasa-biasa saja? ya, Apa sudah siap, Bu. oh, Jadi sudah kita siapkan nantinya eh, ujian praktek terutama itu sebagai kita persiapkan sebagai output dari kelas 6 SD kita sehingga bisa menunjukkan hasil belajar selama ini yang siap dilaksanakan. Itu, Bu.
Apa yang menjadi sumber dayanya, Pak? Ya, tentunya teman-teman eh, kelas 6, guru kelas 6, juga eh, kepala sekolah tentunya, juga anak-anak sendiri yang nanti kita persiapkan untuk ujian akhir di praktek mereka kelas di ujian prakteknya, di mana sebagai output anak-anak bisa mengekspresikan baik itu olahraga, seni, juga eh, pengetahuan, tetapi yang diutamakan prakteknya. Gitu, Bu. Berarti apa namanya? Sudah apa namanya? Sudah apa namanya? Secara pikir Bapak, secara rasa Bapak itu sudah menunjukkan bahwa eh, sumber dayanya ada dari Bapak sendiri kan dan guru-guru di sekolah dan tinggal melaksanakan kegiatannya saja lagi di jadwal yang telah ditentukan. Ada Ya, lagi langkah-langkahnya, Pak, yang ya, diperlukan untuk mencapai tujuan itu. ya. Langkah-langkahnya yang pertama memang kita buat proposal yang sebelumnya kita diskusi dulu dengan sesama guru kelas 6 bahwa kita tuh di ujian akhir sudah tidak ada ujian tulis, tetapi ujian Ya, praktek yang kita mau angkat sehingga anak-anak bisa menunjukkan hasil belajarnya selama di SD itu bagaimana, karena ya, mereka sudah siap untuk apa namanya mengekspresikan dalam bidang olahraga, seni maupun pengetahuan yang dipraktekkan. Begitu, Bu. kira-kira ada lagi langkahnya, Pak. Dan Iya. untuk Mm-mm. mempraktekkan tadi, apakah ada lagi langkah-langkahnya, Pak? Ya, tentunya sambil berjalan nanti kita berdiskusi satu sama lain, terus berapat, juga menyiapkan untuk sarana prasarana, kemudian rubriknya, kemudian waktu pagelarannya, sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Apa dampaknya kalau itu sudah dipersiapkan Ya, bagi tentu, Bapak? ya, tentunya harapannya berdampak baik dan dipandang oleh orang tua murid kami bahwa kami itu sekolah swasta harus punya unggulan, terutama di bidang outputnya yang kelas 6 ini karena akan dilihat banyak eh, orang tua, oh ternyata sekolah di tempat saya itu bisa Bagus, iya, iya. bisa berlatih, bisa mengekspresikan kemampuannya, menunjukkan bakatnya, nah itu di ujian praktek nanti di kelas 6. Itu, Bu. Hmm, bagaimana rasanya Pak mempersiapkan yang ini tadi? Iya, Rasanya, tentunya semangat ya, penuh semangat oh, iya, mempersiapkan. semangat. Percaya diri ya Pak ya. Ya, Mempersiapkan ini hanya menunggu waktu. ya, Optimis lah Pak. ya, betul. Optimis, ya. Eh, siapa saja pihak yang berkepentingan atau berpengaruh dari eh, siapa saja pihak yang berkepentingan atau berpengaruh dalam sekolah Bapak ini untuk kegiatan ini. Ya, baik. Jadi eh, yang berkepentingan memang anak-anak sendiri, juga eh, orang tua juga. Kita pengen orang tua juga melihat di pagelaran nanti juga eh,
guru-guru. Guru-guru terutama guru kelas 6 juga berkepentingan untuk penilaian nanti akan masuk di ijazahnya anak-anak. Gitu, Bu. Kepala sekolah tentunya kita minta restunya, dukungannya untuk memfasilitasi semua. Gitu. Ah, habit habit ucap bau apa yang diperlukan, Pak? Habit ucap bau apa yang diperlukan dalam Oh, tujuan Bapak tadi? Kan tadi ya, mau, ya, ya tentunya eh, kita memerlukan sarana prasarana untuk persiapannya, untuk apa namanya eh, penilaiannya juga tentang tempatnya, karena itu rencana seharian, maka rencana juga di aula, juga bagaimana membuat aula kita itu nyaman untuk orang tua menyaksikan anak ujian, kemudian juga penilainya itu juga bisa nyaman. Anak-anak juga untuk mengekspresikan eh, yang diperlukan itu juga bisa merasa nyaman. Itu Bu. berarti eh, apa namanya kebiasaan baru dari kegiatan penilaian anak SD itu adalah apa namanya Bapak menginginkan bahwa ada penilaian dari orang tua siswa, penilaian positif dari orang tua siswa. Ya mungkin penyelenggaraan, oh bagus, oh pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, ini kan. Artinya, oh sekolah ini bagus, mungkin jadi apa namanya itu? Jadi masukan bagi sekolah Bapak agar anak-anak yang belum masuk sekolah menyekolahkan ke sekolah itu, karena kan orang tua tadi melihat yang kelas 6 tadi keluarannya bagus terutama dari segi tadi menyelenggarakan ujian sekolah untuk anak itu tadi. Ya, gitu Bu. Cara mengkomunikasi baru yang apa yang diperlukan, Pak? Cara komunikasi baru apa yang diperlukan? Tadi kan orang tua, oh sekolah ini bagus. Nah, lalu adakah lagi cara komunikasi lain yang membuat orang lain itu orang tua siswa itu memberikan habit ucap bau, Pak? Ya, ya, baik. Ah, jadi nanti rencana kita juga akan mengkomunikasikan ke orang tua dan khalayak umum itu lewat medsosnya sekolah, bisa Ya, YouTube, betul. bisa Instagram, Facebook dari Ya. sekolah itu kita optimalkan begitu, Bu. Kalau apa namanya? Apakah sekarang saat ini kan sudah Bapak buat kan? Apakah itu sudah Ibu Bapak lakukan yang dimasukkan ke Facebook, ke Instagram, ke medsos yang lainnya? Apakah itu sudah dilakukan, Pak? Untuk rencana yang ini belum karena memang Oh masih agak ada iya, waktu, makanya iya, kan iya, rencana kita iya. Tapi untuk sementara mungkin dari mulut ke mulut dulu kan pembicaraannya kan mungkin ada dari orang tua siswa yang dengarkan dulu. Nah, bisa kan gitu? ya ya betul bisa. Nah, apa reaksi dari orang tua siswa atau audiens yang mendengar perencanaan pelaksanaan ujian di sekolah Bapak? Mungkin ada orang tua yang mendengar atau dari siswanya yang kegetak orang tuanya atau oh ini
Pak, ini orang tua saya senang sekali dengar misalkan akan ada ujian sekolah. Orang tua saya marah karena ada ujian sekolah. Ada dengar seperti itu, Pak? Eh, belum. Jadi yang kita komunikasikan selama ini adalah ke anak-anak dulu bahwa nanti ada ujian sekolah yang harus di model atau di format pagelaran, maka harus persiapan sejak awal Oh, begitu sehingga nantinya itu seharian dilaksanakan di aula dengan sebuah pertunjukan, mengundang orang tua. Nah, nanti kalian harus mempersiapkan supaya tampilanmu itu bagus selain tampil sebagai pertunjukan orang tua melihat itu juga dinilai ada tim penilai yang di depan yang nanti akan masuk ke nilai ujian. Nah, anak-anak semangat sekali oh, untuk ah, ah. mempersiapkannya. Ini berarti apa namanya eh perpisahan sekalian penilaian. Bukan perpisahan, Ibu. Jadi Kamu, eh itu ujian, tapi bisa ah, di di diperhatikan oleh orang tua ya siswa. bisa dilihat orang tua Ah. bahwa ini sebuah kayak pertunjukan begitu. Oh, Ya, pagelaran, kayak ya, pagelaran. ya kayak Padahal pagelaran begitu. di sana ada penilaian kayak gitu. Jadi orang Tuh, tua yang datang melihat kan, oh ini karya siswanya, anak didik, tuh. anak apa, anak-anaknya di sekolah sini, apa yang dia apa namanya, kreasi apa yang dia punya, kebintaran apa yang dia hasilkan dari sekolah ini, betul Pak. Tuh, Ya, pameran biasanya, iya iya. ya Jadi betul. saya ngerti. Pikiran saya tadi perpisahan tadi. Lalu bagaimana stimulusnya? Artinya orang tua atau anak-anak tadi bagaimana ceritanya tadi stimulus dari anak-anak aja tadi? Ya, Bagaimana? anak-anaknya senang, anak-anaknya Ah, antusias untuk mempersiapkan gitu. berarti responnya dan stimulusnya kan sudah dapat kita ya. Ya, Anak-anaknya betul. senang, mereka bersemangat kan, ibaratnya seolah mereka bersemangat karena orang tuanya yang melihat, ya kan? Ya, betul. Apa nama yang akan Bapak berikan pada pelaksanaan? Tadi kan anak-anak kan senang, bersemangat. Lalu kalau disimbolkan, dilambangkan, itu lambangnya apa, Pak? Oh, Bagi lambang. Bapak aja, bagi Bapak aja. Ya, Oh, ya. anak-anak bersemangat, anak-anak senang. Ya, Lambangnya apa ya? burung raja wali, Bu. Oh, burung gajah wali. Ya, Berarti gagah berani gitu ya. ya, betul. Mereka merasa bisa terbang tinggi, Hmm, kemudian bisa atraksi di angkasa, gitu. Nah, gitu lambangnya menurut kami. apa nama? Burung Garuda. Bagaimana bentuk aktivitasnya, Pak? Ya, Aktivitas ya. ya, Aktivitasnya bagaimana, Pak? aktivitasnya bentuknya adalah seperti pagelaran seni, pagelaran em, dari penilaian kayak pidato, kayak apa namanya, pameran sains, juga Mm-mm. menggambar-menggambar yang sudah dilaksanakan hari Iya, sebelumnya iya, di iya. situ dipajang, Iya, gitu sehingga seperti pagelaran begitu. iya. Alat-alatnya, Pak? Ya, alatnya tentunya aula yang kita siapkan untuk Mm-mm. pagelaran itu, kemudian papan tempel, Mm-mm. kemudian meja kursi, dan sound system tentunya juga dekorasi yang kita butuhkan pada waktu itu. Gitu. Iya. Ah,
apa umpan balik yang Bapak dapatkan? Ya, tentunya umpan balik yang kami dapatkan itu anak-anak semakin antusias dalam mengikuti, orang tua juga pengen lihat penampilan anak-anaknya, juga kita juga dapat nilai dari situ untuk mengisi eh, nilai-nilai di ujiannya gitu. Em, Lalu tadi kan tujuan Bapak adalah mempersiapkan eh, penilaian anak-anak di akhir sekolah kan? Ya, Nah, berarti kalau lebih spesifik lagi apa Pak? Kalau lebih spesifik lagi apanya tuh? Kalau anak-anak itu kan banyak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau ya, lebih spesifik berarti ya berarti eh, mendapatkan penilaian dari oh ujian iya, praktek ya. iya. Berarti sudah dapatlah anunya lah tujuan akhirnya adalah untuk mencapai untuk mencapai penilaian bagi siswa kelas 6 lah Pak lah. Ya, betul. Nah, berarti kan khususnya ke kelas 6. Ya, betul. Kemudian yang saya tanyakan lagi, bahannya apa Pak? Bahan dari kita pergelaran tadi? Tadi ada alatnya. Alatnya misalkan kalau dia nari pakai pakaian tari. Ya, 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 Kalau betul. dia nyanyi mungkin ada sound system, Ya, betul. alat musik. Nah, kalau bahannya Pak, Nah, bahannya berarti eh, soft skill-nya ya kita persiapkan dari sekarang, seperti kisi-kisi yang nanti akan hmm, diujikan. Misalnya iya, betul. kalau musik, musik, Mm-mm, musik apa mm-mm, yang alat permainan mereka bentuk grup mm-mm. seperti bermain kelompok. Penilaiannya juga ada kelompok, Ya, penilaian perorangan berarti juga ada. ada Ya, apa namanya? kayak Rubrik lah kan, ya, ya, atau observasi kah, kayak gitu kan ya. Jadi ya, betul. bisa seorang guru itu menilai kan dari situ. Jadi ada patokan guru dalam menilai, tidak oh 6, 7, 8, tidak Ya, seperti itu. ya, kita siap tadi Apa? sudah saya sebutkan rubriknya sudah Iya, siapkan. iya, iya. Ah, kemudian caranya sudah tadi lah. Kemudian Ya, caranya sudah tadi dengan cara itu tadi. Apa hadiah yang ingin Bapak dapatkan kalau pelaksanaan itu sukses? ya, Hadiah bagi diri Bapak sendiri. ya, tentunya kita merasa bangga, puas pada anak-anak bisa menampilkan penampilan mereka untuk semuanya di akhir jenjang ini sehingga poin apa yang didapat itu anak-anak sudah dapat apa bisa mengerti akan keberadaannya gitu Bu. Ya, berarti Bapak menginginkan hadiah, tapi bukan berupa benda, tapi adalah penghargaan, Ya, rasa bangga dari apa namanya, dari keberhasilan pelaksanaan ujian tadi, ujian sekolah tadi. ya, Kapan apa bentuk reminder agar berjalan konsisten, Pak? Apa ya, bentuk reminder kalau berjalan dengan konsisten? Kan masih ada waktu, Pak. ya, betul. Nah, Jadi remindernya itu saya kalender Bu. Jadi ya. tanggal-tanggal penting itu saya tandai, Mm, harus persiapan, harus rapat, harus mm, latihan bersama dengan anak-anak itu di ya, kalender sudah kita tandai. Jadi pertandanya adalah pengingatnya adalah kalender gitu. ya.
Kapan Pak akan dimulai? Minggu depan kita sudah mempersiapkan sejak awal supaya anak-anak juga mempersiapkan untuk penampilannya. Apakah Bapak perlu feedback lagi? Apakah Bapak perlu umpan balik lagi dari tujuan awal Bapak tadi? Saya Kan kira ya saya kira sudah cukup sudah jelas cukup. sehingga kita bisa berjalan rencana yang sudah kita siapkan. Hmm, Baiklah Bapak. Eh, kita sudah sampai pada sesi coaching terakhir kita pada malam ini. Semoga pada malam ini kita menemukan habit baru berjalan dengan lancar. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima Selamat kasih. malam, Bapak. Selamat Selamat malam, Mbak malam. Tati. Ya. Ya, matikan, Bu. Selamat malam, Bu Tati. Apa kabar? Baru Selamat ya, baru malam, sibuk apa Bos. ini? Kabar Ya. baik. Hmm. Lagi sibuk bikin ini, Pak. Laporan pajak. Ya. Nggak kelar-kelar dari kemarin. Salah terus. Nanti mau bikinkan sama yang bisa aja di sekolah. Oke, ya baik. Nah, kita akan latihan tentang integrasi 47 skill itu. Apakah Ibu siap? Ya, Oke. Nah, dari skill-skill yang sudah ada itu mana yang paling Ibu ketahui? Mana yang belum diketahui dan apa perlu yang dilakukan yang lebih pengen agar lebih tahu lagi? Monggo. yang saya ketahui adalah skill skill apa itu yang membuat komitmen, membuat kerangka pikir dan Ya. komitmen, skill mendengarkan dan Mm-mm. skill umpan balik yang Mm-mm. tidak jarang ya yang kita gunakan Mm-mm. atau malah terlupakan kalau dalam Mm-mm. kita ini adalah skill tentang suasana lengkap itu Pak. Oke, Nah, baik. kadang padahal itu perlu kan Mm-mm. suasana lengkap itu apalagi pakai skala itu kan bagus. Cuma kadang Mm-mm. terlupakan Pak. Kadang setelah coaching baru ingat. Padahal kita sudah Mm-mm. mempersiapkan. Sebenarnya saya suka sih dengan apa namanya model skor, tapi ya itu tadi selalu terlupakan. Mm-mm. Skill suasana kadang kita ini bingung Pak, Mm. bingung pikir ucap laku. Mm-mm. Kan itu satu kesatuan dalam diri kita, tapi kita disuruh misah-misah. Oh, Mana tuh. pikir, mana ucap, mana laku kan. Pikir, ucap, laku, apalagi full Ya, pikir, ya. ucap, laku, apalagi satunya lupa. Nah, Mm. itu biasanya. Kemudian kalau yang disukai tadi, kenapa disukai? Utama dia memang kayak membuat kakak pikir dan komitmen itu kan memang harus dalam sebuah coaching Mm-mm. supaya kita apa namanya mengotak dan memprem. Nah, Mm. jadi kan kita harus tahu tahu untuk itu dulu. Yang kedua apa namanya mendengarkan. Kalau kita mendengarkan dengan menanyakan gejala, penyebab,
dampak, langkah, sumber daya, kayaknya dapat Hmm. dapat kan anunya apanya eh, apa yang dari klien apa yang dari klien itu biasanya cepat kita tahu oh ini ke sini oh dia dan kita dapat menyelesaikan coaching itu dari Hmm. tujuan tujuan dari klien itu tercapai cepat Hmm. tercapainya ketimbang kita muter-muter dulu kan baru ke kadang malah kita sendiri yang bingung ini tujuannya Hmm. tercapai enggak kayak gitu kita sama sama teman apalagi kalau klien itu biasanya kita minta spesifik tapi dia ngotot itu spesifik sudah nah Hmm. malah malah bingung lagi kita Ya, ya. contohnya saya ingin menjadi coach profesional katanya kan Hmm. untuk profesional itu kan banyak nah kalau kita sebagai guru kan berarti kan spesifiknya ke guru dulu kan nah Hmm. begitu saya ini ketika latihan-latihan sesi coaching dengan teman nah, dan setiap latihan pun juga nggak ada yang ganti oh masalah saya masalahnya ini oh tujuan yang bisa capai ini tapi dari tahun atuk sampai tahun sekarang Hmm. itu aja masalahnya lalu saya tidak menemukan Ya, ya, lalu ya. saya tidak bisa menggali orang itu ya sudah yang namanya coach kan kita apa namanya kita latihan di coaching ini kan latihan dari khusus coaching ini kan memfasilitasi ya biarkan saja dia kan seperti itu cuma yang ruginya kita ruginya kenapa Hmm. kita tidak bisa orang ini sudah belum dapat tujuannya Ya, tapi ya. kayaknya ya itu tadi ya kita nggak bisa apa-apa jadinya kan mau mengarahkan salah kan jadinya Ya, kita melanggar dari kode etik dari coaching itu sendiri kan nggak boleh mengarahkan ya, ada ya. lagi Pak Oke. Nah, dari soft skill yang tadi Ibu ketahui, nah mana yang paling sering dipakai, terus yang mana yang belum diketahui itu jarang dipakai. Nah, itu lah setelah itu kita mengetahui mana yang sering, mana yang jarang dipakai. Nah, bagaimana supaya kita sering pakainya gitu, Bu. Ah, mungkin bisa kalau sampaikan ya. rencana saya ini yang skill ini mau saya ketik ulang kayak Hmm. gitu. Makanya dilihat di sini kan semuanya dari beberapa skill itu. Ini skill apa yang awal ini adalah kerangka membuat kerangka pikir. Ada beberapa skill. Itu Hmm. dicatatkan sampingnya. Ya. Terus kata-kata yang diucapkan apa. Nah, dari Hmm. sana nanti saya bikin misalkan oh ini harus dibuat seperti ini rencana saya mulai tadi Hmm. siang cuma Hmm. karena saya hari ini tadi sakit kepala jadi nggak jadi sakit dan dari mau nyoblos tadi sakit benar kepala rencana saya seperti itu supaya bisa terpakai tercover yang mana yang belum yang mana yang sudah saya pakai Hmm. ada lagi pertanyaannya Pak Ya. Nah, eh, tadi sudah disebutkan mana yang sering dipakai. Nah, sekarang eh, soft skill mana yang paling bermakna buat Ibu? Terus mana yang soft skill mana yang kurang bermakna dan soft skill yang mana yang bermakna dilakukan yang supaya lebih bermakna itu harus bagaimana? Nah, monggo. soft skill yang bermakna lah Soft skill mana yang paling bermakna buat Ibu dari tadi yang sudah yang disukai, yang sering dipakai. Nah, tentu lebih spesifik lagi mana yang paling bermakna. skill yang
yang disukai ini ada berarti saya buang biasanya saya mendengarkan ini bahasa sambil mendengar Pak. Ya. Subtilnya adalah biasanya saya paling senang itu apa namanya kontak mata. Apakah kontak mata itu bermakna buat Ibu? Kalau coaching kayak Ya, gini, uh, ya, 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 karena apa Bu? kebiasa Ya. kalau kalau kenapa Mm-mm. kalau orang itu menatap kita kan kita kalau orang itu menatap kita berarti orang itu eh, memberikan perhatian penuh kepada kita. Ya. Mendengarkan betul-betul dengan apa yang kita bicarakan. Kadang Mm-mm. saya pernah, bukan pernah lagi, kadang sering dengan teman itu ketika ketika apa namanya sesi coaching, dia yang lain-lain dikerjakan atau itu mendengarkan yang lain. Walaupun latihan, kata saya kan, walaupun kita dalam dalam konteks latihan, maunya itu perhatian betul-betul. Jangan nanti sebentar-bentar ke belakang. Memang boleh, saya kata saya izin. Cuma Mm-mm. saya ini lagi ngomong kayak gitu kan. Mm-mm. Orang tidak mau memperhatikan kita. Asik dia ini kan. Seharusnya kan meskipun menulis, dia juga bisa memperhatikan kita. Bermakna kenapa itu tadi? Oh, orang ini memberi perhatian, memberi dukungan, me, apa ini kan perasaannya pada kita. Nah, Ya. itu yang sangat bermakna bagi saya ketimbang apa namanya bertanya-tanya saja kan. Ya. Bertanya kan gampang aja, tinggal baca aja. Tapi membaca pun kalau tidak dengan perhatian tadi, ya nggak ada gunanya juga. Ngomong-ngomong aja orang kan, tapi orangnya ke belakang. Ya. Lalu Ya. kita mau ngomong, mana orangnya? Kata kita kan. Ya. Jadi Betul. jadi sangat bermakna bagi saya kalau kontak mata kan gitu. Makanya kalau kalau kita khusus pun kan kita open Ya. kamera. Ya. Terus kita berusaha menatap orang, ya kan, supaya orang merasa diperhatikan. Jadi Ya. orang yang ini kan juga juga bersemangat untuk memberikan materi jadinya. Tapi kalau kita kameranya ditutup, orangnya aja, yang fotonya aja yang muncul misalkan, yang melihat kan juga, alah, bagaimana nih? Misalkan apa yang ku bicarakan kok nggak didengar, nggak diperhatikan orang. Kita kan bisa aja Ya. ke dapur, makan apa segala macam. Nah, Ya. kemudian kalau yang lain-lain lagi, mungkin banyak lah. Ya. Peran bicara, Ya, nah, betul. mengatakan Tapi iya iya ada, itu. ya Bu, ada enggak yang mungkin eh, kurang bermakna? Ada enggak ya yang kurang bermakna dari soft skill itu yang ya jarang Ibu pakai karena kurang bermakna begitu? Kurang bermakna apa sih Pak? Nah, berarti tidak ada. Apa yang kurang bermakna lah? Dukung membuat kakak itu tadi. Nah, Ini yang jarang dipakai ini bintang 5 tuh kali. oh gitu ya, oke. Ya mungkin Jarang kurang dipakai kan jarang kita dipakai bukan ya. balik. Nah, tapi beri bintang 5 Ya, ya, ya. jarang dipakai orang kadang ini aja nggak bintang 5 dia.
dapat Ya, dilihat dan didengar dan dirasakan. Tapi bukan ya, bintang bukan balik bintang 5 kan ada sampai 6 soft skillnya. Cuma hmm, jarang kalau yang ini. Tapi walaupun sering dibuat kayak gitu kan dapat dilihat, didengar dan dirasakan. Cuma jarang orang hmm, mengungkapkan saya dengar, saya ini. Padahal itu ada pada dalam diri kita, dalam pertanyaan orang tuh. Cuma ketika kita menanyakan, jarang kita tanyakan. Tapi ya, ketika ya, kita tanyakan, malah kita yang gagap. Mana rasanya, mana ininya, kata kita kan. Kan ya, baik. di sana kan disuruh dipisah, Pak. Nah, kalau yang memvalidasi kan biasanya apa namanya? Memvalidasi Ya, apakah pikir, itu rasa, menurut, ucap, oh, laku itu kan ya, validasi. kalau memvalidasi itu apakah termasuk yang Ibu sukai, memvalidasi? Yang validasi suka sih, karena kan kita ini me, apa namanya mengulang lagi apa yang Ya, dikatakan orang kayak ya, ya, gitu. ya, Berarti kan apa yang dia ucapkan tadi sudah benar. Kita ya, kan me, apa juga untuk meyakinkan kayak gitu, hmm, meyakinkan diri kita lagi bahwa apa yang diucapkan klien itu sudah benar. Kalau ya, salah kan dia ngomong salah kan, tapi karena dia betul kan jawabannya, berarti oh benar jawabannya ini, berarti kan ya, kita sudah bisa memakai itu lagi. ya. Eh, satu lagi ya Bu, pertanyaan. Ya. Untuk yang paling Ibu prioritaskan itu sub skill apa? Yang mungkin setiap coaching saya harus sub skill ini harus keluar. Nah, saya keluarkan untuk misalnya seperti itu. Kira-kira apa, Bu? Apa ya, yang smart goal. Oke. Nah, itu Gua kan sebutannya ya, pasti kan, ya, Pak. ya. Ya, Mungkin tanya dulu, tahu. ya, mungkin ada sesuatu tuh bisa cari cari Tapi lagi smart mungkin yang goal lebih betul, Pak. Smart itu goal ya. yang spesifik, Ya. smart goal yang apa Oh, namanya? Yang apa? Terukur, ya, ya, ya. terjangkau, Betul. relevan dan berwaktu, ya kan? Kadang kalau Ya, yang biasanya itu smart goalnya cuma spesifik, cuma jarang yang terukur, terjangkau, relevan dan berwaktu, Pak. ya, ya, Biasanya orang itu hanya sampai pada spesifik aja, Pak. ya, Nah, betul. saya tadi aja juga mau nanyakan terukur berwaktu aja enggak jadi tadi. Karena tadi apa namanya? Ini buku terukur berwaktu enggak? Kata saya kan tadi. Saya Ah, nanya dan mati. Padahal itu ada kan masuk masuk itu. Ya saya lewati tadi. ya, ya, ya. Kemudian apa lagi tadi? Ya, sebentar Bu, smart goal ya. Tadi menurut Ibu diprioritaskan untuk lebih banyak dilatih lah. Ya, ya. Eh, itu mengapa perlu Bu? Mengapa smart goal ini penting Hmm, diprioritaskan? penting karena dia kan sebagai eh, yang ingin dicapai. Oke, ya, Kemudian yang ingin dicapai itu kan harus terukur. betul, Kalau ya, nggak terukur kan ngapain? Mau ya, masuk surga katanya. Kan nggak ya, terukur. Gimana ngukurnya masuk surga? ya, Nah, ya, misalkan betul. kalau misalkan apa tadi? Kayak Bapak tadi mau ujian sekolah kan terukur. Ya, Nah, betul. makanya saya tidak nanyakan lagi karena oh itu udah terukur itu anunya. Oke. Bingung juga tadi terukur kan enggak? Terukur enggak? Tadi kan. Tapi sudah ya udah itu aja kata saya spesifik aja. Kemudian terjangkau. Terjangkau Ya, enggak? betul. Nah, kemudian relevan enggak saat ini? Ya, Relevan ya, kan? ya, Bapak kan mau ujian ini, ya. ujian akhir sekolah. Tapi yang tadi kalau yang masuk enggak terjangkau nggak? Akal aja nggak make lagi kan. Suganya kayak apa kan belum. Oke. Kemudian berwaktu.
Ya, Kalau waktunya udah sampai, habis kan? ya, betul. Nah, berarti kan smart goal itu yang jadi apa namanya? Prioritas ya menjadi. Kan iya, cuma cuma ya itu tadi orang kalau kalau saya yang tanya terukurnya dia bingung. Ya itu tadi seperti tadi mau jadi Ya, coach profesional. ya, Kapan? baik. Kalau dia bisa menjawab kapannya, bagus. Ini Ya, kadang nggak tahu pokoknya jadi coach profesional aja. Kalau udah ngotot kayak gitu, kita nggak bisa lagi. ya, Aku mau jadi coach profesional, katanya kan. Terukur nggak, kata kita kan. Gimana ya, ngukurnya, baik. katanya kan. Nah, Ya, kalau baik. nggak Nah, bisa ngukur, kalau kalau sudah diprioritaskan yang smart goal tadi, nah kalau sudah diprioritaskan dampaknya apa, Ibu? Kan pasti ada sesuatu yang berdampak ini kalau karena diprioritas. kalau kalau smart goal itu sudah apa namanya, sudah saya prioritaskan, dampaknya adalah tujuan itu pasti tercapai. Iya Oke, kan? Hanya ya, kita hanya kita yang melakukan sumber daya, hmm, langkah-langkah kan lagi kan untuk mencapai tujuan. Kalau oke, tujuan ini tadi mau tercapai, ada kan langkah-langkah dan sumber daya. Tapi kalau tujuan itu tidak spesifik, terukur, terjangkau, relevan, berwaktu, mana mungkin sumber dayanya, mana mungkin langkah-langkahnya. Karena ya, tujuan tadi kan tidak spesifik, tidak terukur dengan waktu, tidak ya, terjangkau, tidak relevan, dan tidak berwaktu. Sedangkan ya, tujuan baik, yang dicapai tadi kan harus seperti itu tadi. Smart tadi. ya, S apa ya, terukur apa ya? Ada oke, lagi Bu. Pak. Nah, untuk pembicaraan sesi coaching malam ini, kesimpulan apa yang Ibu akan sampaikan? Kan kita punya soft skill banyak sih, tadi sudah disampaikan. Ada Ya, 47 kalau dihitung, ya, ya, terlalu ya, banyak. Kan ya, ya, nggak ya, mungkin ya. semuanya digunakan dalam Dipakai. satu sesi ya. Mm-mm. Dalam satu sesi coaching nanti waktunya panjang sekali tentunya. Nah, tentunya ada soft skill yang tadi gongnya Paling itu dominan. Mm-mm. diprioritaskan tadi. Nah, mungkin Ya, Ibu bisa susun kembali untuk menyimpulkan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Monggo. pertanyaan pertama, soft skill yang jadi prioritas saya adalah eh, soft skill smart goal. Bukannya smart goal ya. Ya, betul. Kemudian yang jarang saya gunakan adalah suasana ya. Oke. Menanyakan tentang keadaan masa lalu kita, suasana di masa lalu, sekarang dan akan datang. Sekarang itu yang ditanyakan. Yang apalagi pertanyaannya selain Ya, eh, dampaknya Bu, kalau sudah diprioritaskan tadi mungkin bisa disampaikan dampak yang akan dampaknya bagi boleh ya. saya ketika eh, apa namanya deh, dampaknya bagi saya untuk soft skill yang saya sukai adalah nah, soft skill yang saya sukai seperti tatap mata dan smart goal itu adalah memberikan memberikan pemahaman kepada saya bahwa orang itu memberikan dukungan, memberikan perhatian, memberikan apa namanya kalau bahasa ininya keterpenuhan lah itu kan, betul-betul memperhatikan kita sehingga tujuan yang ingin saya capai, seorang coach akan memfasilitasi dengan benar. Oke, ya, baik. Nah, setelah kita
bisa menyimpulkan seperti tadi, bisa menyampaikan kesimpulan. Nah, ke depan action plan-nya untuk coaching berikutnya nanti bagaimana, Bu? Untuk coaching berikutnya, yaitu tadi saya mau bikin mengumpulkan sub skill dari berapa sub skill dari 150 sub skill misalkan tadi dikelompokkan, terus apa namanya, dibikin permainan lah. Ini mau main yang mana, ini mau yang main yang mana. Cuma yang paling saya senangi tadi adalah skill apa, membuat komitmen mendukung tadi, soft skill, membuat komitmen, membuat langkah pikir dan komitmen tadi itu harus ada dalam setiap sesi coaching saya. Oke. Ya, baik, Bu Arti. Terima kasih atas sesi coaching malam ini. Semoga bisa menjadi hikmat, ada hikmahnya, sehingga Ibu sendiri bisa mereview kembali apa yang sudah Kurang. dipelajari. Ya, itu terima kasih. Ya, selamat malam Mbak Coach. Ya.